Salam jumpa Bapak Ibu, peserta e-learning PPSPM. Masih bersama saya, Bambang Sancoko, dalam materi Sistem Pengeluaran Negara. Pada video ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai mekanisme pembayaran belanja negara. Berikut penjelasannya. Pada gambar, kita akan melihat bagaimana alur mekanisme pembayaran tagihan secara lengkap. Pertama, dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. Selanjutnya, perjanjian atau kontrak ini dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP, atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau disebut SPP/LS. Apabila dibayar dengan UP, PPK menerbitkan surat perintah bayar atau SPBY kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Apabila penyelesaian tagihan dengan penerbitan SPP/LS, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM/LS ke KPPN untuk bisa diterbitkan SP2D/LS. Selanjutnya, pembayaran ke pihak ketiga dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga. Jenis-jenis pembuatan komitmen ada dua, yaitu perjanjian atau kontrak untuk PBJ. Perjanjian atau kontrak untuk PBJ ada 5, yaitu bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pesanan. Sedangkan penetapan keputusan terdiri dari 2, yaitu surat keputusan dan surat tugas. Penetapan keputusan digunakan untuk belanja diantaranya adalah belanja pegawai, belanja perjalanan dinas yang dilakukan secara swaklola, pelaksanaan kegiatan swaklola, dan belanja bansos dalam bentuk uang ke penerima. Di slide sebelumnya, sudah disampaikan bahwa metode pembayaran yang dapat dipilih PPK ada 2, yaitu pembayaran langsung. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM/LS. Pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga. Sedangkan uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Berikut ini alur penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran LS. Pertama, penyedia barang atau jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal dari tagihan tersebut. Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK kemudian menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM. Selanjutnya, PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan surat perintah membayar atau SPM. Berikut ini alur pembayaran tagihan melalui uang persediaan. Pertama, pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau dalam hal penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung kepada PPK. Selanjutnya, PPK menguji tagihan atas UP. Apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY kepada bendahara pengeluaran. SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Selanjutnya, bendahara pengeluaran melakukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, SPBY dibayar oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atau penerima uang muka kerja. Apabila uang persediaan telah digunakan, maka akan habis atau berkurang. Maka perlu dilakukan penggantian atau pengisian kembali.
Penggantian dilakukan melalui mekanisme ganti uang persediaan atau GUP. Berikut mekanismenya. Pertama, bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, maka PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan atau SPP GUP. SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. Selanjutnya, PPSPM melakukan pengujian SPP GUP dan bukti pendukungnya. Dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan surat perintah membayar ganti uang persediaan atau SPM GUP. Bapak Ibu, demikian seluruh penjelasan materi mengenai sistem pengeluaran negara. Selanjutnya, dalam e-learning PPSPM ini, Bapak Ibu akan mempelajari materi mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah terkait PPSPM. Selamat belajar, terima kasih.